Jadi Perlemnya sendiri memang khusus nih, hanya untuk memfasilitasi atau menindaklanjuti pengadaan dengan metode penunjukan langsung. Kalau penunjukan langsung ini tuh kan pasti identiknya dengan sudah ada permainan belakang. Nah, Atau sudah ada, karena kan penyedianya akan ya terlipatnya berapa ya Pak ya. Ini bagaimana LKPP memastikan? Halo Sobat Kredibel, jumpa lagi bersama kami di podcast Epicentrum Pengadaan, bincang hangat seputar pengadaan. Ya, seperti biasa kami sih selama kurang lebih 3 minggu ke depan, kita akan bincang-bincang soal isu pengadaan yang memang lagi hangat-hangat yang mau dibahas. Seperti hari ini. Betul. Yes, seperti Sobat Kredibel ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu, LKPP baru saja mengeluarkan Perpres 46 tahun 2025 tentang perubahan kedua nih, Betul. dari Pengadaan barang jasa. Perpres 16 tahun 2018. Nah, untuk itu, kita membutuhkan nih sebenarnya peraturan turunannya nih. Betul. Yang akan kita bahas bersama narasumber kita yang luar biasa hari ini. Nyari jadwalnya dari beberapa bulan yang lalu. Siapa nih, Mas Mukti? Yes, narasumber hari ini luar biasa karena bapaknya juga salah satu yang menyusun regulasi turunan ini, Mas Messi, yaitu ada Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, yaitu Bapak Emin Adi Muhaimin. Saya sampai belibet sampai Sama narasumbernya begitu ya. Sampai harus membutuhkan 2 host juga gitu. Ya. Terima kasih Sobat Kredibel, selamat berjumpa kembali. Selamat datang di podcast kami, Pak. Ini kita mau berdiskusi nih dengan Bapak terkait dengan peraturan turunan. Nah, kebetulan peraturan turunannya panjang nih. Nah, namanya apa nih, Pak? Peraturan turunan pertama ini adalah Perlem 2 tahun 2025 ya Pak ya, yaitu tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia dengan penunjukan langsung dalam pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Oke, napas dulu. Napas dulu karena jelas sekali nih. Cukup panjang peraturannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat sebelum kita mulai diskusi kita yang akan hangat ke depan beberapa waktu, ruang lingkup Pak dari Parlem ini sendiri itu berbicara tentang apa Pak? Mungkin bisa Perlemnya ya. Betul. Jadi Perlemnya sendiri memang khusus nih, hanya untuk memfasilitasi atau menindaklanjuti pengadaan dengan metode penunjukan langsung. Yang memang ini untuk mendukung atau menjalankan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah maupun bantuan presiden yang harus segera terlaksana. Di situ memang amanatnya nanti kepada menteri, kepada lembaga. Jadi ini berlakunya untuk Kementerian Sosial. Hanya penunjukan langsung ini menarik Kak. Apakah memang se-urgent itu harus menggunakan pengadaan langsung atau penunjukan langsung, atau sebetulnya bisa pakai metode yang lain? Ya, sebenarnya sih program prioritas nasional atau pemerintah bisa menggunakan metode yang lain. Hanya karena memang ada program-program khusus yang harus disediakan barang jasanya di periode yang sangat pendek ini, maka metode yang paling efektif dan paling memungkinkan untuk bisa menyelesaikan itu dengan metode penunjukan. Kata kunci adalah cepat, disediakan dengan cepat ya Pak ya. Dan tadi ada urgensi begitu. Ada urgensi. Nah, ini berarti memang sebenarnya juga memitigasi resikonya itu bagaimana nih Pak? Atau memang dengan kata kunci tadi Pak bahwa harus segera begitu? Ya, ada sebenarnya beberapa hal yang pertama adalah memang nih urgent itu harus memang arahannya presiden. Jadi bisa jadi programnya banyak, tetapi yang arahan presiden yang mana nih? Maka kemudian kementerian lembaga membuat analisis dan menyampaikan ke Setnek. Jadi nanti di Setnek akan dikonfirmasi, benar nggak nih arahan presiden? Benar nggak urgent? Itu satu. Ya. Yang kedua, memang ini karena yang sudah ditarget waktunya. Ya, misalkan contoh sekolah rakyat harus sudah bisa digunakan nanti bulan Juli depan. Maka cara yang paling mudah, yang paling cepat adalah penunjukan langsung. Tapi nggak usah khawatir, karena proses penunjukan langsung ini juga akan dikawal oleh APK. Baik, Pak, mungkin kan akan ada kekhawatiran dari PPK ini, Pak. Maksudnya apakah bagaimana mereka akhirnya menentukan, oke, ini harus pakai si penunjukan langsung. Apakah harus ada hitam di atas titiknya bahwa si prioritas ini atau program ini memang harus pakai penunjukan langsung atau memang bagian dari arahan presiden ataupun bantuan presiden? Iya,
PPK itu kan menindaklanjuti apa yang menjadi tugasnya menteri, ya kan? Dan menteri mendapatkan arahan langsung dari presiden dan kemudian tentu ada buktinya. Apakah berupa risalah rapat, berupa memorandum dan sebagainya, itu bukti tertulisnya bahwa memang sudah ada pertemuan atau komunikasi antara menteri kepala lembaga dengan presiden. Ada konfirmasi Ada yang kembali konfirmasinya. Dan itu juga dikonfirm lagi ke teknik supaya betul nggak bahwa itu memang arahan presiden dan harus segera. Karena menariknya kalau prioritas nasional kan memang sudah ada di PN ditentukan oleh Bappenas ya Pak di tahun sebelumnya. Betul. Nah tapi berarti along the way selama pelaksanaan tahunnya ada arahan-arahan tambahan mungkin baru ya Pak ya, yang sifatnya tidak tercantum dalam PN tapi dicantum dalam risalah rapat ataupun tadi arahan-arahan presidennya ya Pak ya. Ya. Jadi basicnya sebenarnya dari program prioritas nasional dan rencana kerja pemerintah tahunan. Tapi kan itu proyeknya banyak tuh, banyak sekali. Tapi yang menjadi urgent arahan presiden kan tertentu, tidak semua. Maka disitulah kemudian mensortir dari program prioritas nasional yang banyak itu, kemudian mengerucut kepada beberapa proyek-proyek yang memang harus segera diwujudkan. Proyek-proyek ini tuh selain tadi Bapak sudah menyebutkan ada proyek sekolah rakyat gitu. Nah, mungkin apakah salah duanya itu adalah program makan bergizi gratis? Iya. Jadi sebenarnya kalau program makan bergizi gratis itu termasuk yang prioritas dan menggunakan selama ini skemanya bantuan pemerintah. Dan ada banyak lagi yang sebetulnya, misalkan terkait dengan digitalisasi pendidikan. Ini kan sudah janji Bapak Presiden untuk segera dideliver dan diharapkan pada bulan depan sudah bisa diserahkan barang dan bisa digunakan pada tahun ajaran yang baru. Baik. Oh tadi dari sisi pengadaan betul, diawasi dari oleh Apip, ada risalah gitu ya, jadi tidak kunjung ya betul. Tidak serta ini dikatakan arahan presiden gitu ya, Pak. Ada ceritanya. Nah, kalau dari si pelaku usaha, ya kan Pak ya, ini kalau penunjukan langsung kan berarti biasanya tuh pengadaannya besar, nilainya besar nih Pak. Nah, dikhawatirkannya apakah hanya usaha besar saja bisa terlibat atau sudah ada layer-layer ataupun atau arahan-arahan untuk siapa pelaku usaha yang terlibat dalam. Sebenarnya sih tergantung skala ya. Mungkin secara program nasionalnya besar, tapi kan itu dipecah-pecah dalam beberapa paket-paket tergantung kepada jenis barangnya atau jasanya. Yang kedua tergantung juga kepada lokasinya. Jadi bisa saja sangat mungkin bahwa arahan presiden dalam konteks yang besar dipecah-pecah dalam bentuk paket-paket yang bisa jadi penyedianya juga sangat banyak. Tergantung nanti skenario yang dilakukan oleh teman-teman kementerian apa. Oke, berarti segala macam jenis pelaku usaha bisa ya? Bisa memungkinkan. Besar sampai atau non kecil sampai kecil bisa. Tetap ada potensi begitu ya Pak, melibatkan. Iya. Nah, ini bagaimana metodenya Pak? Apakah menggunakan SPSE juga ataukah memang katalog elektronik? Iya. Ini atau bagaimana Pak? Iya. Karena ini terminologinya kan penunjukan langsung ya, bukan purchasing. Jadi artinya memang keluar dari skema penayangan produk di dalam katalog. Jadi artinya ada metode penunjukan langsung yang by system melalui SPSE diundang, lalu kemudian penyedianya upload penawaran, dievaluasi, dinegosiasi kontrak. Jadi ini memang konteksnya di luar proses belanja lewat katalog. Bapak, kalau penunjukan langsung ini tuh kan pasti identiknya dengan sudah ada permainan di belakang. Atau sudah ada, karena kan penyedianya akan ya terlibatnya berapa ya Pak ya. Ini bagaimana KPP memastikan? Betul. Iya. Apakah prakteknya itu sudah sesuai dengan kriteria? Ya, pertama tentu kalau kita bicara terkait dengan penunjukan langsung ada sejumlah daftar calon atau kandidat yang potensial. Itu yang pertama. Yang kedua akan balik lagi kepada track record. Ya, kita nggak mungkin mereka akan menunjuk kalau tidak punya track record baik waktu pelaksanaan kontrak yang lain, gitu ya. Yang ketiga tentu mitigasi lainnya adalah bahwa kewajiban penyusunan HPS tetap harus dilakukan. Dan Pokja nanti proses penunjukan langsungnya kan harus negosiasi. Jadi tidak mungkin mereka bisa melakukan proses negosiasi melampaui dari harga HPS yang disusun dan ditetapkan oleh
pejabat membuat komitmen. Jadi faktor-faktor resiko itu kita coba minimalisasi dengan berbagai dokumen dan harga yang memungkinkan kita bisa mendapatkan tetap harga yang wajar untuk kontrak sekalipun prosesnya dengan cara penunjukan. Nah, selanjutnya Pak, kalau misalnya dari segi keterbukaan informasi publik nih Mas Maxi, apakah semua informasi akan ditayangkan dari SPSE juga Bapak? Ya. Untuk pengadaannya. Baik. Jadi kalau kita ngomong pakai platform SPSE, maka langkah yang pertama adalah paket itu harus diinput di Sirup. Oke. Kalau diinput di Sirup, semua orang bisa akses. Yang kedua, di dalam proses penunjukan langsung itu ada setelah hasil negosiasi, setelah evaluasi, setelah negosiasi, ada fitur untuk mengumumkan, memberitahukan bahwa ini loh penyedianya akan mengerjakan proyek ini, hasil negosiasinya berapa rupiah. Nah, itu bagian yang juga bisa diakses oleh publik. Ternyata walaupun metodenya hanya satu metode, tetap aja publik masih bisa memantau ya Pak ya, bisa mengawasi dari mulai perencanaannya sampai pelaksanaan atau serah terima kerjaannya ya Pak ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya Pak ya, karena kamu sudah menyiapkan banyak sekali mitigasi risiko terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan pengadaan ya Pak ya. Kayaknya juga termasuk di dalamnya adalah penyedia-penyedia yang siap bekerja di bawah tekanan begitu. Oh iya, betul. Jadi saya ingat tuh, karena kan balik lagi waktunya kan sangat pendek. Jadi track record dia sebagai penyedia yang sukses di paket yang lain itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena tidak bisa mundur nih. Proyek nggak bisa mundur. Jadi kita yang proses tunjuk langsung betul-betul yang confirm, yang memang punya track record baik dan memang bisa merealisasikan dalam waktu yang sangat pendek. Jadi betul, tekanan waktu dan tekanan kualitas nggak bisa nggak di proses tunjuk langsung ini karena ini langsung direksinya dari presiden. Artinya tidak mungkin proyek-proyek yang sangat strategis ini gagal, nggak boleh itu terjadi. Makanya perlu penyedia-penyedia yang betul-betul punya track record, punya kompetensi, bahkan barangkali punya kemampuan finansial juga untuk melaksanakan proyek itu. Merampungkannya adalah dengan siap di bawah tekanan, eksekusi program-program ini. Nah, Pak, ini baru satu parlem yang dikeluarkan, ya. Sedangkan kalau berbicara tentang ekosistem pengadaan itu kan di dalamnya ada banyak sekali. Apakah akan ada parlem lainnya yang dikeluarkan mungkin dari sisi SDM, pengelola pengadaan barang jasanya atau bagaimana Pak? Ya, jadi ini kan baru satu turunan khusus untuk mendetailkan penunjukan langsung. Ada perlem nanti metode pemilihan penyedia, yang itu ada tender cepat, penunjukan langsung bukan program prioritas, kemudian pengadaan langsung, itu kan ada detail-detailnya. Kita punya juga nanti perlem tentang kelembagaan dan SDM. Bagaimana kelembagaan pengadaan ke depan dan bagaimana SDM pengadaan ke depan. Yang ketiga nanti ada perlem tentang swaklola. Swaklola kan juga mengalami perubahan yang bisa dijual nanti lewat katalog. Yang berikutnya adalah terkait dengan perlem katalog. Nanti diatur juga bagaimana mekanisme katalog itu, purchasing-nya gimana, keterlibatan Pokja gimana dalam proses purchasing mini kompetisi dan sebagainya. Kemudian ada juga karena kita ingin ke depan bahwa pengadaan ini sudah digitalisasi dan salah satu yang menjadi pokok penting adalah kinerja atau track record penyedia. Jadi perlem tentang penilaian kinerja ini akan menjadi salah satu poin penting ke depan untuk mengatur siapa-siapa sih penyedia-penyedia yang layak untuk berpartisipasi berkontrak dengan pemerintah. Dan masih banyak perlem-perlem lain, termasuk juga perlem terkait dengan pedoman pengadaan barang jasa untuk di desa. Oh, ini menarik sekali ya. Kalau misalnya kita lihat tadi ada perlem terkait kinerja penyedia. Ya sekarang bukan hanya UKPBJ-nya dinilai ya Pak ya. Dari kematangan, tapi penyediaannya juga berkinerja atau tidak begitu ya. Oke. Bapak, ini mungkin sebetulnya banyak sekali ya Pak ya. Tapi sebelum akhir nih Pak, kembali lagi ke perlem 2 dan 25. Ini kan penyedia-penyedia berarti yang sudah membaca juga mulai tertarik untuk ikutan yang Kameksi ya. Nah, ini apakah si penyedia-penyedia yang dipilih oleh PPK atau Pokja-nya harus masuk sikap dulu? Atau mereka bisa tanpa ada di sikap gitu ya untuk menawarkan pada mereka? Baik, jadi pada prinsipnya kita ingin mendorong semua penyedia-penyedia yang akan menjalankan program ini masuk ke sikap.
bisa jadi memang kemudian ada yang sudah pengalaman di swasta, pengalaman di mana, tapi mereka akan on-board tidak. Karena apa? Karena poinnya adalah penunjukan langsung ini kan pakai sistem. Ya. Ya, nanti kan akan lihat track record dia seperti apa. Jadi ini selalu kita dorong teman-teman kepada kementerian lembaga, yuk penyedia-penyedia yang punya potensi, yang punya track record, yang punya rekam jejak, yang siap untuk mendapatkan pressure waktu dan kualitas, itu yang kita masukkan ke dalam sikap sehingga itu menjadi rekam jejak yang selamanya akan bisa dilihat. Dan semua orang bisa lihat, termasuk para auditor, APH maupun siapa. Nah, ini harus digarisbawahi kembali nih Kak Maxi, karena sekarang katalog dan SPS sudah berbeda ya Pak ya. Beda. Jadi datanya disikap, bukan datanya di katalog. Bukan. Atau internal. Kalau yang ini ya, yang PLM 2. Langsung, betul. Jadi nanti kayaknya kita perlu menambahkan informasi itu Betul. mau daftar di Sikap, gitu ya. Nanti jangan lupa nih kepada para pelaku usaha gitu ya, untuk siapa yang mau ikutan terlibat dalam penunjukan langsung yang sifatnya arahan presiden, mendaftarnya di sikap bukan hanya di katalog. Betul sekali. Kak Maxi, sebetulnya pengen bahas banyak lagi Iya, ya. benar sekali. Apalagi tadi menarik PLM-PLM-nya nih. Banyak sekali. Pak. Baik, mungkin selanjutnya nih Pak ya. Tadi PLM-PLM yang sudah Bapak sampaikan, ini kira-kira apa keluarnya nih Pak? Ya. Apa sih para pelaku usaha dan Nunggu pelaku juga. pengadaan Ya. ada menunggu-nunggu nih Pak? Jadi pertama gini, setiap PLM kan ada tingkat perubahan yang, derajat perubahan yang berbeda-beda. Ada yang dikit, ada yang sangat banyak. Misalkan saya ambil contoh ya, kita bicara PLM terkait dengan pengadaan yang dikecualikan. Itu sedikit. Maka kita akan keluarkan atau kita undangkan lebih cepat dibandingkan yang PLM yang sangat banyak. Contohnya adalah revisi Perlem 12 tahun 2021. Itu kan dengan model dokumen pengadaannya lebih dari 5.000 halaman. Kita tetap maraton melakukan itu. Jadi kalau target kami secara keseluruhan itu November kita selesai. Sehingga harapannya untuk pengadaan di 2026 bisa jadi tender dini itu sudah bisa menggunakan PLM yang baru. Tapi sekali lagi kita akan bertahap penyusunan sekaligus juga pengundangannya sesuai dengan besaran perubahan yang terjadi di dalam Perpres. Baik. Kalau selama perubahan PLM itu disusun, berarti hari ini para pelaku pengadaan menggunakan PLM yang lama, Kak? Betul. Jadi sebetulnya gini, ini kan Perpres ini bukan Perpres pengganti, hanya perubahan di beberapa pasal saja. Jadi artinya peraturan yang lama turunannya pun berlaku. Nah, karena memang ini menjadi isu yang banyak dibicarakan, LKPM mengeluarkan surat edaran nomor 1/2025 yang menyatakan bahwa ketentuan yang tidak bertentangan dengan Perpres yang baru, termasuk Perlemnya, tetap berlaku. Artinya tidak ada keraguan bagi teman-teman yang akan melaksanakan pengadaan. Sepanjang peraturan yang barunya belum keluar, detailnya, termasuk sistemnya, maka silahkan gunakan peraturan yang sebelum. Berarti Pak tadi Bapak menyampaikan bahwa masih dengan rujukan dari Perpres yang sebelumnya. Belum. Nah, kita juga sebenarnya kan punya Perpres untuk yang Papua tuh Pak, 17 2018. Nah, irisannya itu seperti bagaimana? Oke. Nah, memang yang Papua ini kan sifatnya kekhususan. Ya. Hanya berlaku untuk pengadaan di wilayah Papua, baik yang anggarannya kementerian lembaga maupun yang tentu Pemda yang paling utama. Nah, kita memang kekhususan ini masih dalam proses pengajuan ke Sekretariat Negara. Jadi belum ada informasi bahwa akan segera diundangkan, dan itu belum tahu kita. Tetapi poinnya adalah bagi teman-teman yang di Papua atau di kementerian lembaga yang kantornya di Papua, silakan gunakan Perpres ya. Panduan yang dulu benar. Berarti belum ada perubahan ya. Untuk yang jadi supaya tidak heboh nih. Biasanya kan heboh ya kalau aturan baru gimana nih dengan aturan yang lama nih. Ya. Berarti Perlem 2 ini juga belum berlaku ya Pak ya, untuk kita pengadaan di Papua tadi ya, karena kan ini untuk di Perpres. Iya, Perlem 2 ini kan lebih kepada proses penunjukan langsung yang menjadi tugasnya kementerian dan lembaga. Belum melibatkan Pemda begitu Pak ya. Selanjutnya nih Bapak, mungkin dari si pengadaan Perlem 2 2025 Ya. ini ya Pak ya. Kan tadi Bapak sampaikan bahwa si
pengadaan tidak enforcement tidak melalui katalog elektronik ya Pak ya. Ini kan bertentangan nggak sih Pak untuk pengadaan itu wajib menggunakan katalog elektronik? Oke. Jadi sebenarnya gini, wajib itu kan dalam konteks barang jasanya tersedia. Ya kan di dalam katalog dan di pasal Perpres pun dimungkinkan untuk keluar atau tidak menggunakan katalog sepanjang ada justifikasi. Nah, kalau kita lihat, kita cermati bahwa program-program prioritas yang pemerintah saat ini yang dikejar harus selesai pada bulan-bulan tertentu, itu sebagian ada yang berbentuk konstruksi, ada sebagian yang berbentuk barang. Boleh jadi ada barang di katalog, tapi belum tentu barang itu sesuai dengan spek yang dibutuhkan. Jadi, dan spek yang dibutuhkan boleh jadi karena volumenya gede banget. Iya. Sehingga yang ada di katalog belum tentu mampu melaksanakan itu. Maka kalau dia memang speknya tidak sesuai, atau kemampuan penyediaan barang dalam waktu yang sangat besar dan sangat segera itu tidak bisa, maka dimungkinkan untuk keluar dari proses kewajiban belanja lewat Elektronik. Berarti tidak perlu khawatir kembali ya para pelaku pengadaan ya Pak ya. Khawatir ini gimana nih? Apakah mau langsung ada SPS? Pasti katalog ada barangnya gitu. Tapi kalau ternyata volume speknya tidak sesuai, masih diperbolehkan. Ada pertimbangan begitu ya. Tapi apakah nanti penyedia-penyedia yang sudah quote menang ya Pak ya di tender pertunjukan langsung ini, apakah mereka akan diarahkan untuk masuk katalog elektronik? Jadi gini, kalau kita bicara long term atau jangka panjang, menengah jangka panjang, ini kan proyek yang harus selesai dalam waktu tertentu ya. Maka kalau dia ingin kesinambungan proyek tadi, dalam arti bisa menyediakan lebih luas lagi, bukan hanya untuk program prioritas yang harus segera sesuai arahan Presiden, maka saya kira kita akan dorong juga mereka kepada penyedia katalog. Karena siapa tahu nanti ada Pemda yang beli melalui katalog untuk barang yang kurang lebih sama dengan yang dijadikan program prioritas. Bisa jadi begitu. Luar biasa. Berarti kalau itu long termnya tentu saja akan didorong ya Pak ya untuk masuk dalam elektronik ya Pak ya. Betul, baik. Makin Kita bernafas lega sedikit begitu ya. para pelaku saja pelaku pengadanya bisa bernafas lega karena memang sudah aturannya sudah didesain serigid mungkin untuk agar pelaku pengadaan semuanya juga melaksanakannya sudah prinsip-prinsip pengadaan ya Pak ya. Baik. Mungkin KMXD ya. Sebetulnya masih banyak yang dibahas ya Pak ya, tapi juga mungkin kami sudah kita. Terima kasih sekali nih Pak Yamin sudah hadir. Mudah-mudahan penjelasan kita bisa diterima dan juga diterima oleh sobat kredibel semuanya. Yang baik. Baik, demikian sobat kredibel pembahasan kita tentang Perlem nomor 2 tahun 2025. Dengan adanya Perlem ini kita berharap bahwa sistem pengadaan di Indonesia bisa menjadi lebih efisien dan transparan. Terima kasih untuk sudah menonton dari awal sampai akhir podcast Epicentrum Pengadaan, episode tentang bongkar tuntas penunjukan langsung program prioritas. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi-informasi lengkap lainnya seputar pengadaan barang jasa di LKPP di media sosial LKPP di bawah ini. Kami udah undur diri, sampai bertemu di episode podcast Epicentrum Pengadaan selanjutnya. Salam pengadaan.